Bab 766 Kakek Bibi. Pemimpinnya tidak lain adalah Tuan Ming. Di sisi kiri dan kanannya, ada 7 ahli keilahian 90%, dan ada puluhan ribu ahli di ranah Shinto. Peradaban hutan. Di bawah, Arya sedang menjilati manisan Hao, ekspresinya setenang air. Putih di bahunya juga sangat tenang, menjilati manisan Hao dari waktu ke waktu. Di sisi lain, ekspresi Seni sangat serius. Jajaran peradaban hutan telah sepenuhnya menghancurkan sisi alam semesta Guanxuan, karena untuk saat ini, masih sangat sedikit orang kuat di ranah Shinto di sisi alam semesta Guanxuan, apalagi tingkat keilahian 90% di ranah Shinto. Bagaimana cara bertarung? Seni menoleh untuk melihat Arya dan Putih di sampingnya. Ketika dia melihat kedua makhluk kecil itu tidak menunjukkan rasa takut, dia segera menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini benar-benar tidak kenal takut. Di langit, Tuan Ming menatap Arya di bawah, di mana Sander Ye. Arya berkata dengan tenang, dia sedang berlatih, kalian tunggu. Tuan Ming menyipitkan matanya sedikit, dan hawa dingin langsung menyelimuti sekeliling. Hari ini adalah hari pertempuran. Apakah kamu membiarkan kami menunggu? Arya menjilat manisan Hao-nya, lalu berkata, Pak Tua, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Menunggu sebentar berarti kamu bisa hidup lebih lama. Kalau tidak, ketika meriam datang nanti, cek-cek. Arogan. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah di sebelah Tuan Ming tiba-tiba berjalan keluar perlahan, dengan suara seperti guntur, dan kekuatan mengerikan langsung menyapu ke arah Arya. 90% keilahian. Arya mengangkat tangannya dan meninju. Bang! Kekuatan yang dikeluarkan oleh lelaki tua berjubah itu langsung dimusnahkan. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu mencibir, cukup mampu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan dan menghentakkan kaki kanannya dengan ringan. Bang! Langit berbintang di alam semesta seperti gempa besar, langsung membelah lapisan demi lapisan, dan kekuatan aneh terbang keluar dari celah ruang dan waktu, langsung menuju ke Arya. Arya tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan meninju lagi. Sederhana dan penuh kekerasan. Dunia hancur, dan kekuatan yang menakutkan langsung mengguncang lelaki tua berjubah itu ke tanah dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, semua master peradaban hutan di lapangan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa gadis kecil yang tampaknya tidak berbahaya di depan mereka itu begitu menakutkan. Tuan Ming juga sedikit terkejut. Dia melihat ke arah Arya dan hendak berbicara ketika lelaki tua berjubah itu tiba-tiba meraung dan membungkuk lalu bergegas menuju Arya. Saat ini, galaksi mendidih dan terbakar. Ini jelas merupakan pukulan telak. Para master dari peradaban hutan di sekitar mundur untuk menghindarinya. Melihat lelaki tua berjubah menukik, Arya menyimpan manisan, menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Bersikap tangguh. Bang! Terjadi ledakan seperti guntur, dan segera setelah itu, gelombang kejut kekuatan yang mengerikan menyebar ke segala arah, dan seluruh alam semesta langsung hancur dan musnah. Lelaki tua berjubah itu mundur puluhan ribu kaki, sementara Arya tidak mundur setengah langkah pun. Menekan. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang kuat dari peradaban hutan menjadi gelap. Ekspresi Tuan Ming juga cukup serius. Kekuatan monster dari peradaban Guanxuan di depan mereka ini tidak boleh diremehkan. Seni di sisi lain juga sedikit ketakutan. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatan Arya. Tapi meski kekuatan Arya begitu luar biasa, mustahil bisa menyaingi peradaban hutan. Arya ini seharusnya menyadari hal tersebut. Meski Arya ini ceroboh, dia tidak bodoh. Pria berkemeja biru. Wanita bergaun polos. Mata Seni perlahan tertutup. Pada saat ini, dia sangat menantikannya. Setelah lelaki tua berjubah itu berhenti, jubahnya meledak, memperlihatkan wajah sekurus mumi. Dia tidak menyangka akan ditekan oleh seorang gadis kecil, dan di depan begitu banyak anggota suku. Dia tidak tahan. Orang tua berjubah itu tiba-tiba meraung,
mengatupkan kedua tangannya, dan cahaya ilahi keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi patung dewa sepanjang 10.000 kaki. Begitu patung dewa keluar, aura kuno tiba-tiba menyelimuti seluruh langit berbintang dan alam semesta, membanjiri segalanya. Lelaki tua berjubah itu memelototi Arya dan meninju. Di belakangnya, patung itu tiba-tiba membungkuk dan meninju Arya. Kemanapun pukulan itu lewat, galaksi itu padam. Semua orang di sekitar kaget dan mundur satu demi satu. Ternyata ini adalah domain langit berbintang. Menghadapi pukulan yang menakutkan ini, Arya tidak bergeming sama sekali. Bukannya mundur, dia langsung maju ke arah pukulan tersebut. Masih tangguh. Bang! Di mata semua orang, Arya menghancurkan dengan satu tinjunya. Kemudian, dia berlari langsung menuju patung itu. Biarpun Arya sekecil debu di depan patung ini, dengan benturannya, patung itu hancur dan berubah menjadi pecahan yang tersebar di seluruh langit. Lelaki tua berjubah itu merasa seperti disambar petir, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sengsara dan dia mundur dengan kasar. Arya melompat dan langsung meninju lelaki tua berjubah itu. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berjubah itu merasa ngeri. Bagaimana dia bisa menahan pukulan ini saat ini? Pada saat kritis ini, Tuan Ming tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Bang! Kekuatan mengerikan menghalangi Arya. Mata Arya bersinar dengan keganasan, dan dia meninju lagi. Bang! Tuan Ming juga terguncang oleh pukulan Arya dan mundur dengan keras. Melihat pemandangan ini, ekspresi para ahli peradaban hutan di lapangan menjadi serius. Biarpun Tuan Ming hanya 90% keilahian, dia tidak memiliki kelemahan tapi juga kalah. Ada orang yang sangat kuat di peradaban Guanxuan ini. Semua pakar peradaban hutan sedikit terkejut. Dalam pandangan mereka, peradaban Guanxuan ini bahkan bukanlah peradaban tingkat pertama. Lagi pula, seluruh peradaban bahkan tidak memiliki 90% keilahian di ranah Shinto. Dan peradaban hutan adalah peradaban kosmik tingkat ketiga. Bagaimana peradaban Guanxuan bisa bersaing dengan peradaban hutan? Tapi saat ini, mereka sedikit terkejut, karena mereka tidak menyangka bahwa peradaban alam semesta Guanxuan bisa begitu mampu berperang. Pada saat ini, seorang lelaki tua dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, setiap peradaban memiliki seseorang yang bisa berperang. Apakah ini mengejutkan? Semua orang memandang lelaki tua itu. Lelaki tua itu menatap Arya dari kejauhan dan berkata, menurutku monster di depan kita ini seharusnya adalah langit-langit peradaban Guanxuan. Semua orang mengangguk. Kebanyakan dari mereka berada di 90% alam keilahian. Setelah tiba di sini, mereka tidak merasakan aura yang kuat, dan semuanya lemah. Hanya gadis kecil dan wanita di sebelahnya yang lebih kuat. Pada saat ini, orang kuat dari peradaban hutan tiba-tiba berkata, Sander Ye belum muncul, apa dia lari? Mendengar hal tersebut, wajah beberapa ahli peradaban hutan tiba-tiba menjadi gelap. Di kejauhan, Tuan Ming yang dipukul mundur oleh pukulan Arya, berhenti dan melirik lengan kanannya yang retak, dan tulang putihnya terlihat. Kekuatan yang sangat menakutkan. Tuan Ming mengangkat kepalanya dan menatap Arya di kejauhan, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia sudah lama tidak melihat kekuatan murni seperti itu. Kali ini, Arya mengeluarkan manisan Hao, dan setelah menjilatnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan Ming di kejauhan, ayo lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Tuan Ming sedikit menyipitkan matanya dan mengangkat tangan kanannya untuk bergerak maju. Cahaya keemasan muncul. Dalam sekejap mata. Bang! Cahaya keemasan pecah, Tuan Ming terlempar ke belakang lagi. Arya melangkah maju dan meninju Tuan Ming lagi. Serangan Arya tidak ada yang mewah, itu hanya pukulan demi pukulan, sederhana dan langsung. Pukulannya jatuh seperti hujan, dan Tuan Ming hanya bisa menangkis dengan keras. Bahkan kalau dia sesekali bisa melawan, kekuatannya tidak bisa melukai Arya. Arya hanya menyerang, tidak ada pertahanan. Melihat Tuan Ming ditekan, wajah para master dari peradaban hutan di Fapangan menjadi sedikit jelek. Bang! Pada saat ini,
Tuan Ming tiba-tiba terlempar ke belakang ribuan kaki oleh pukulan Arya. Arya hendak mengambil tindakan lagi, tapi pada saat ini, sebuah bayangan virtual tiba-tiba jatuh di depan Tuan Ming, dan bayangan virtual itu muncul. Bang! Arya langsung terpaksa berhenti di tempatnya dengan jari ini. Langit dan bumi diam. Pada saat ini, banyak pakar peradaban hutan di bidangnya dengan cepat memberi hormat dengan hormat, salam leluhur Yuan. Leluhur Yuan. Sekarang bos dari peradaban hutan. Seni memandang leluhur Yuan dengan ekspresi yang sangat serius. Biarpun orang di depannya bukanlah wujud aslinya, auranya langsung menghancurkan semua orang di lapangan. 100% keilahian. Ini adalah keadaan sebenarnya 100% keilahian, kesempurnaan keilahian. Saat melihatnya, orang tahu bahwa dia bukanlah sesuatu yang bisa dilawan saat ini. Master begini telah mencapai tingkat lain. Seni tampak rumit. Dia hanya tinggal setengah langkah dari 100% keilahian, tapi setengah langkah ini adalah perbedaan yang sangat besar. Tak jauh dari situ, Arya memandang leluhur Yuan yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Cahaya dingin melintas di matanya, dan dia hendak mengambil tindakan lagi. Pada saat ini, ruang dan waktu tak jauh dari sana tiba-tiba bergetar sedikit, lalu Sander Ye perlahan berjalan pergi. Saat dia keluar, dia mengenakan jubah misterius, dengan rambut tergerai dan sedikit putih. Dibandingkan dengan sebelumnya, Sander Ye terlihat sedikit tua saat ini. Seni menatap Sander Ye, ranah Shinto. Saat ini, Sander Ye telah mencapai keilahian. Arya melirik Sander Ye, lalu berkata, apakah kamu baik-baik saja? Sander Ye tersenyum tipis, tidak apa-apa. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah leluhur Yuan di kejauhan, dan pada saat ini, leluhur Yuan juga sedang menatapnya. Leluhur Yuan memandang Sander Ye dan menggelengkan kepalanya, semut. Semut. Nadanya tenang dan sedikit cuek. Leluhur Yuan melihat sekeliling. Pada pandangan ini, dia melihat tempat yang sangat jauh. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Awalnya aku punya ekspektasi, tapi aku tidak pernah menyangka orang-orang di alam semesta ini sangat lemah dan membosankan. Saat ini, Sander Ye perlahan menutup matanya, kakek. Bang! Di samping Sander Ye, ruang dan waktu terbelah, seorang pria berkemeja biru dan berjubah perlahan keluar. Semua orang di lapangan memandang pria berkemeja biru yang keluar. Setelah pria berkemeja biru keluar, leluhur Yuan meliriknya, lalu berkata, bukankah ada wanita bergaun polos? Panggil dia keluar bersama, agar aku tidak membuang waktu untuk membersihkannya satu persatu. Sander Ye menggelengkan kepalanya, kakekku bisa sendiri. Bang! Di samping Sander Ye, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan detik berikutnya, seorang wanita bergaun polos perlahan keluar. Bersambung.